kayu, gas, batu bara, atau briket. Tahap awal yang harus dilakukan sebelum melakukan pemeliharaan adalah persiapan. Pertama, kandang harus didesinfeksi untuk menetralkan hama dan penyakit. Kandang disemprot dengan larutan desinfektan berupa deterjen, formalin, atau kapur. Kedua peralatan juga harus disuci hamakan dengan merendamnya di dalam air desinfektan, kemudian angkat peralatan dan biarkan sampai kering. Setelah didesinfeksi, masukkan peralatan ke dalam kandang, mulai dari penebaran liter atau sekam, tempat pakan, tempat minum, tirai, dan pemanas. Total persiapan kandang biasanya memerlukan waktu sekitar 7 hari. Ketiga, lakukan masa istirahat kandang selama 14 hari. Selama masa istirahat, lakukan kembali penyemprotan kandang dengan desinfektan sebanyak 1 kali. Keempat, setelah masa istirahat selesai, kandang sudah siap diisi dengan DOC atau check-in. Jangan lupa pemanas harus dinyalakan terlebih dahulu 2 hingga 3 jam sebelum DOC datang. Jadi, suhu ruang brooding sudah ideal ketika DOC sampai, yaitu sekitar 33 derajat Celcius. Selain itu, tempat minum juga harus diisi larutan gula merah 2 hingga 5%. Kelima, DOC bisa dimasukkan ke dalam kandang brooding dengan kepadatan 8 ekor per meter persegi. Pakan untuk ayam boiler terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu pre-starter, starter, grower, dan finisher. Pakan pre-starter digunakan pada umur 0 hingga 10 hari. Pakan starter digunakan pada umur 10 hingga 21 hari. Pakan grower atau finisher pada umur 22 hari sampai panen tiba. Dalam pemeliharaan ayam boiler, pakan menjadi salah satu kunci sukses. Pakan yang berkualitas akan membuat pertumbuhan ayam menjadi maksimal. Untuk itu, pemberiannya harus cukup. Pemeliharaan boiler dimulai sejak DOC masuk sampai panen. Panen boiler biasanya dilakukan selama 22 hingga 30 hari sesuai target bobot panen. Pemeliharaan diawali dengan persiapan akhir. Setelah persiapan selesai, 2 hari sebelum check-in, tempat pakan dan minum serta pemanas harus disiapkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pastikan semua peralatan di dalam berfungsi dengan normal, yaitu pemanas dan instalasi air. Pemeliharaan DOC dilakukan dengan memastikan ayam tidak kekurangan pakan dan air minum. Lalu melakukan pengontrolan tirai, membersihkan kotoran yang biasa tercampur pada liter dan menempel pada tempat pakan, pengambilan ayam yang mati, dan recording. Jika suhu terlalu panas, terutama siang hari, lakukan pembukaan tirai yang juga berfungsi untuk mengatur sirkulasi udara. Jadi otomatis pengontrolan suhu juga harus dilakukan. Pada hari keempat, ayam mulai tumbuh besar sehingga harus dilakukan pelebaran brooding.
Tujuannya agar pertumbuhan ayam lebih optimal dan pergerakan ayam lebih leluasa. Caranya adalah dengan melebarkan chick guard atau batas brooding. Pada hari yang sama, lakukan vaksinasi pada ayam melalui tetes mata. Vaksin yang digunakan adalah vaksin ND yang dilakukan pada sore atau malam hari. Setelah divaksin, ayam diberi vitamin pada air minum untuk mencegah stres dan mendukung pertumbuhan. Vaksinasi Gumboro juga dilakukan pada hari ke-9 melalui air minum. Ayam yang tidak normal dipuling agar tidak bercampur dengan ayam yang normal dan pengontrolannya harus dilakukan setiap hari. Sekam yang menjadi alas atau liter ayam harus dicek setiap hari. Biasanya pada hari ke-7, sekam sudah mulai basah akibat feses ayam. Secara umum, alas harus disemprot dengan probiotik dan dibolak-balik. Untuk sekam yang menggumpal harus dikumpulkan dan dibuang lalu diganti dengan sekam baru. Kita buat brooding ya serapat mungkin. Kenapa? Untuk membuat ayam itu hangat ya, ditambah dengan pemanas dan juga sekam kita perhatikan harus lebih kering sehingga juga ayam akan nyaman dan akan bisa cepat besar begitu ya. Pada umur lebih dari 14 hari, ayam sudah mulai tahan terhadap perubahan cuaca sehingga tirai sudah bisa dilepas. Pakan yang digunakan bisa berupa pakan starter atau grower. Hal yang harus tetap diperhatikan adalah kondisi sekam dan kondisi ayam. Jika kondisi ayam yang lambat tumbuh, harus segera dipisahkan ke kandang tersendiri lalu diberi vitamin dan antibiotik untuk mendukung pertumbuhannya. Ayam yang mulai berumur 22 hari bisa langsung menggunakan pakan finisher. Untuk mengurangi stres, berikan 3/4 pakan lama yang dicampur 1/4 pakan baru sampai akhirnya menggunakan pakan baru. Hal itu biasanya membutuhkan waktu 4 hari. Lakukan pemanenan dini pada ayam yang lambat tumbuh. Tujuannya untuk mengurangi pembengkakan FGR. Kalau untuk 21 sampai panen, kita biasanya untuk pengobatan itu udah enggak pakai pengobatan. Paling kita masuk program vitamin, masuk vitamin sampai ke umur 27 lah. Dari 27 kita udah up vitamin sampai panen. Kita antisipasinya di tirai gitu, terpal, kita buka tutup terpal sama diutamakan ini nih sekam untuk ditabur kan, tinggal itu doang.
butuhkan adalah kejujuran ya, kejujuran. Kedua, dia punya kandang tentunya ya, kandang beserta lengkap peralatannya. Nah, yang ketiga, ini jaminan memang kita perlukan juga, tapi ini tidak menutup kemungkinan jika satu syarat pertama tadi dipenuhin, peternaknya jujur, pemeliharaan ayamnya bagus, kita juga bisa yang syarat ketiga jaminan itu kita bisa tiadakan. Ya, syarat utama itu yang harus dipenuhin, karena kalau peternak usaha ini tidak jujur, ya sudah barang tentu akan susah untuk bisa berkembang. Nah, 3 hal itu yang jadi acuan khusus kita gitu kan. Kejujuran, peralatan lengkap,